Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Putri Aprilia dari kelas 12 4 SMA Negeri 1 Tual. Di sini saya akan membahas materi sejarah terkait perjuangan fisik, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Mohon disimak videonya ya teman-teman. Pertempuran 5 hari di Semarang adalah peristiwa bersejarah pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang di Semarang. Sesuai namanya, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi selama 5 hari. Untuk memperingati peristiwa tersebut, dibangunlah monumen Tugu Muda yang terletak di bundaran Jalan Pemuda. Tugu itu kemudian menjadi pengingat dan penghargaan atas perjuangan para pemuda dalam peristiwa heroik pertempuran 5 hari di Semarang. Peristiwa ini terjadi setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 yang disusul dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pertempuran 5 hari di Semarang dipicu oleh sikap Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya kepada para pemuda. Ditambah lagi dengan peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Rumah Sakit Purasara juga menjadi pemicu meletusnya pertempuran ini. Pertempuran 5 hari di Semarang berawal dari kabar kemerdekaan Indonesia yang membuat para pemuda bersemangat untuk mengambil alih senjata di pos-pos tentara Jepang. Terbentuknya Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai melakukan kegiatan pelucutan senjata Jepang di beberapa tempat di Jawa Tengah. Penyerahan senjata Jepang memang berlangsung lancar tanpa kekerasan di beberapa wilayah, namun tidak di Semarang. Hidobutai atau pusat ketentaraan Jepang di Jatingaleh nampak enggan menyerahkan senjatanya meski telah dijamin oleh Gubernur Wongsonegoro bahwa senjata tersebut tidak untuk melawan Jepang. Jepang hanya menyerahkan sejumlah senjata yang tak seberapa, dan itu pun senjata-senjata yang sudah agak usang. Kecurigaan BKR dan pemuda Semarang semakin bertambah setelah Sekutu mulai mendaratkan pasukannya di Pulau Jawa. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan senjata-senjatanya kepada Sekutu dan berpendapat harus segera memperoleh senjata-senjata tersebut sebelum Sekutu mendarat di Semarang. Pada 14 Oktober 1945, tentara Jepang kembali menolak untuk menyerahkan senjatanya dan membuat para pemuda marah. Para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cepiring hendak dipindahkan ke Bulu justru melarikan diri dan bergabung dengan pasukan Hidobutai yang dipimpin oleh Jenderal Nakamura dan Mayor Kido. Gesekan antara Jepang melawan pemuda ini pun terpantik dari Cepiring hingga Jatingaleh. Di Jatingaleh ini, pasukan Jepang yang dipukul mundur menggabungkan diri dengan pasukan Hidobutai yang memang berpangkalan di tempat tersebut. Selain itu, beredar kabar bahwa Jepang berusaha untuk meracuni reservoir Siranda, sumber air minum, untuk membunuh penduduk Semarang. Keadaan diperparah dengan ulah Jepang yang melucuti 8 orang polisi Indonesia yang menjaga tempat tersebut untuk menghindarkan peracunan cadangan air minum itu. Bahkan, Dr. Karyadi yang hendak mengecek sumber air tersebut ditemukan tewas di Jalan Pandanaran Semarang karena dibunuh tentara Jepang. Hal ini terjadi setelah Dr. Karyadi tetap pergi mengecek sumber air minum walaupun Dirjen Sunarti melarangnya karena khawatir. Keesokan harinya, 15 Oktober 1945, Angkatan Muda Semarang yang didukung Tentara Keamanan Rakyat menyambut kedatangan 2.000 tentara Jepang ke kota Semarang. Perang pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Pukul 14.00, Mayor Kido memerintahkan anak buahnya untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Indonesia. Rakyat Indonesia sendiri juga ikut menyerang Jepang dengan membakar gudang amunisi mereka. Alhasil, Mayor Kido memerintahkan serangan balik sekitar pukul 15.00. Mayor Kido membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Masing-masing terdiri dari 383 dan 94 orang. Pada pukul 15.00,
Mayor Kido mengerahkan semua anggotanya untuk melakukan serangan di sekitar wilayah di bawah komandonya. Mengetahui serangan tersebut, Tentara Keamanan Rakyat mengirim bala bantuan ke kota Semarang. Pertempuran antara Jepang dan rakyat Indonesia di Semarang pun terus berlangsung sampai hari telah berganti. Tanggal 16 Oktober 1945, pasukan Jepang berhasil merebut penjara Bulu sekitar pukul 16.30. Sejak saat itu, anak buah Mayor Kido semakin menggila dan terus melakukan serangan sampai tanggal 19 Oktober 1945. Pada tanggal 19 Oktober 1945, sempat terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak, tetapi hal ini tetap tidak memadamkan situasi yang sedang genting. Pada akhirnya, pertempuran 5 hari di Semarang berhasil diakhiri setelah Kasman Singo Dimejo dan Mr. Sartono yang mewakili Indonesia berunding untuk mengupayakan gencatan senjata dengan Komandan Tentara Jepang Letkol Nomura. Dalam perundingan itu, ada juga perwakilan dari pihak sekutu, yaitu Jenderal Bethel. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Diperkirakan peristiwa pertempuran 5 hari Semarang menewaskan sekitar 2.000 orang. Versi lain menyebutkan bahwa kurang dari 300 orang yang tewas dalam insiden tersebut. Dari pihak Jepang, Kenichi Goto, seorang sejarawan Jepang, menulis bahwa 187 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Sementara itu, Mayor Kido melaporkan bahwa ada 42 tentara tewas, 43 terluka, dan 213 hilang. Nah teman-teman, itu saja pembahasan saya terkait pertempuran 5 hari di Semarang. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.